Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku semua di channel Ubay Tuais yang membahas tentang Islam. Dan di video kali ini kita akan kembali Buya senang nggak di sini Buya? Alhamdulillah. Oh, nuhun. Telah hadir bersama kita Ustadz Sandi Uno. Alhamdulillah. Gimana Mang Sandi? Sehat? Alhamdulillah. Nuhun Buya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang. Alhamdulillah. Apa kabar? Mana mikrofonnya punten? Ada dapat? Kumaha? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Kang Sandi Uno ini dulu dengan AA sama-sama membangun Eko Pesantren Darut Tauhid. Tahun berapa dulu ya? Udah lama deh pokoknya. Udah lama, alhamdulillah. Terima kasih. Makasih ya. Alhamdulillah. Sok atuh bisa mau nyapa dulu. Dulu tadi selesaikan. Oh baik, alhamdulillah. Terima kasih kehadiran Pak Wagub, enak Pak Wagub ya. Alhamdulillah. Boleh saya lanjutkan Bu ya, sedikit lagi ya. Ini teh mau motret, mau dengar ceramah. Boleh berdiri, asal yang belakang tidak ada yang terhalangi. Itu bijaksana ya. Baik. Coba nih mumpung ada Kang Sandi Uno, kita ulangi pelajaran yang tadi bahwa kita ini bersaudara. Apa 6 larangan yang dianjurkan Quran tidak kita lakukan? Pertama, jangan suka mengolok-olok, mengejek, meremehkan satu kaum karena boleh jadi yang diperolok lebih baik. 2, jangan suka saling mencela. Kalau mencela ini direct, talmiz itu ya. Yang ketiga, jangan suka memanggil dengan gelaran-gelaran buruk, penamaan buruk. Yang keempat, jangan suka suudzon, cari 1001 alasan berbaik sangka sampai Allah menjelaskan ya. Yang kelima, wala tajassasu, jangan suka tajasus, jangan suka nyari-nyari, ngorek-ngorek aib, kekurangan, kesalahan. Jangan kalau yang bukan kewajiban kita ya. Yang keenam, jangan suka bergibah, menggunjing orang. Ayyuhibbu ahadukum, sukakah salah seorang diantaramu, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ada saudara meninggal, nah kita gigit, kita kunyah dagingnya, kita makan. Itulah perumpamaan bagi seorang penggibah. Nauzubillahi min dzalik. Tidak akan dimaafkan oleh Allah sebelum dimaafkan oleh orang yang dia gibahi. Nah tadi amalan apa yang supaya kita mempererat persaudaraan? Sering mendoakan kalau ketemu. Ayo amalkan. Ini lagi doain. Allah, amin. Sing ikhlas hadir. Jadi biasakan ketemu teh doa. Juga pas barusan ketemu teh doa. Ya Allah, semoga jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai Allah, dicintai umat, pemimpin yang terpelihara dari tipu daya dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, doa dan gak ada ruginya dan Allah pasti mendengarkan. Sing rajin silaturahim seperti ini enak kan? Ketemu Buya, ketemu dengan Mas Sandi, ini lebih enak. Silaturahim itu melembutkan hati dan banyak biasanya yang terjadi sesudah silaturahim itu. Kemarin ulang tahun pengajian Aisyah di rumah istri, pasti nanya, istri yang mana? Jangan pipi luwen, ibu-ibu yang sukanya. Ayo yang mana? Udah itu mah urusan dalam negeri kami ya. Ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Haikal, ngumpul rame-rame, senang tambah-tambah ilmu pengalaman masing-masing tuh.
Maka amalkan 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tadi sampai ke sopan ya. Begini contoh Rasul. Ibu-ibu silahkan anggur, apel, stroberinya dibagikan ya. Khusus untuk bapak-bapak segera dilunasi cicilannya Pak. Tetap enak hadirin. Jadi Mas Andi ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang paling enak yang mana? Ini, karena ini contoh Rasul. Dan santun. Orang sopan itu pasti tidak akan lepas dari 4 kata. Orang tidak sopan tidak sanggup 4 kata ini. Permisi, maaf, tolong, terima kasih. Ulangi. Mana yang harus permisi? Kalau orang tua lewat ke anak, orang tua atau anak? Orang tua tuh, Bu, anak belajar permisi dari mana? Oh, saya tidak boleh jengkel, jadi harus orang tua. Punten, permisi, anak belajar permisi dari orang tua yang suka permisi. Kalau nyuruh teh maaf, tolong, nak, maaf, tolong ambilkan sepatu ibu ya. Punten sayang. Enak dengernya, enak yang bicaranya, enak yang disuruhnya, itu insya Allah kebaikan. Ambilin selop, cepat, ih. Bahagia nggak yang ngomongnya? Bahagia yang dengernya? Nah. Jadi juga Mas Andi gitu, kepada karyawan, tolongnya ambilkan drum aspal yang itu. Nah, memang sopan tapi tetap berat kalau drum. Terakhir, ayo sing santun. Masih ingat teori kursi ini? Dengerin. Ini sedang duduk begini, tiba-tiba ada ibu-ibu hamil berdiri di sini, tinggal begini. Ibu, silahkan duduk Bu. Apa yang terasa? Enak atau enak? Seneng atau sebel? Mau mengalah untuk kemaslahatan yang lebih baik, itu yang penting. Bandingkan dengan yang satu ini, ada ibu-ibu hamil. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam deh. Ibu hamil ya? Emang segini bawa apa deh? Berapa bulan hamil ibu? 8,5 bulan. Masya Allah gede banget ya Bu ya. Berat nggak sih Bu? Berat deh, berat sekali. Tapi saya lihat ibu kuat loh berdiri. Ya habis mau digimanain lagi deh. Ibu mau punya anak yang kuat? Tentu dong deh Bu, anak kuat. Lahir dari ibu yang kuat berdiri Bu. Bagaimana rasanya? Seneng atau sebel? Enak atau enek? Dia senyum, dia salam, dia sapa, dia sopan, tapi dia tidak santun, egois. Kenapa semua sebel? Karena mulutnya dengan hatinya beda. Mulutnya sopan, hatinya korsi. Makanya sing seneng mengalah untuk kemaslahatan, itu akan mempererat silaturahim. Tes. Masih ingat teori tukang jeruk? Ada jeruk harganya 17.500. Yang pertama beli, Bang berapa jeruk ini? 17,5 Bu. 5.000 ya? Nggak bisa Bu, kejauhan, modalnya aja 15.000. Nah 15.000 kalau gitu ya, cak. Ini yang pertama, harga jeruk 17,5, dibeli 15. Satu. Yang kedua, berapa harga jeruk? 17,5. Saya beli deh sekilo. Harga 17, dibayar 17. Itu yang kedua. Yang ketiga, berapa harganya? 17,5. Saya beli sekilo Bu, bayar 20. Ini kembaliannya gak apa-apa, buat nambah bekal anaknya. Makasih sing barokah jualannya. Mana di antara 3 orang ini yang kira-kira hidupnya bahagia? 1, 2, atau 3? Jawab. Oh, tahu bahwa kalau kita senang berbuat kebaikan, kita jadi bahagia.
Mana di antara 3 orang ini yang banyak didoakan kebaikan oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. Yang jelas. Pakai jari atuh. Bagus. Ini waktu kampanye kan ini keluar, makanya saya keluarin sekarang. Ini teh kampanyenya ini nih. 1, 2 atau 3? Mana di antara 3 orang ini yang kira-kira paling disukai Allah? 1, 2 atau 3? 3. Mana di antara 3 orang ini yang paling disebelin tukang jeruk? 1. Nah, Bapak, Ibu, yang mana? Kok nggak ada yang jawab sih? Nah, hadirin, inilah kita mah tahu apa yang benar, tapi ngamalkannya kurang. Ayo biasakan kalau ke tukang parkir lebihin, ya. Dah gajinya cuman dikit. Belanja-belanja nggak usah banyak nawar lah. Kalau sama tukang-tukang dagang yang saudara-saudara kita, betul? Ya sudah, tambahin. Gak usah ragu. Beli bensin, berapa beli bensin? 95, bayar 100. Buat nambah rezekinya. Ya mungkin perlu buat bayar kontrakan, perlu buat anaknya sekolah, buat bekal, betul kan? Dan dengar itu, yang anak kecil kalau belanja ditambahin tuh, pas dia beli berapa ini, 10 ribuan beli 5, bayar 50 ribu. Tapi saya kasihin ya Bu, supaya dijual lagi. Loh kenapa gitu Dek? Adek tiap hari bekal 50 ribu. Enggak, saya bekal 10 ribu. Tapi saya tabung. Nanti setiap hari Jumat saya sedekahin semuanya. Supaya pahalanya buat ibu saya. Ibu saya kan udah meninggal dari waktu saya TK. Saya ingin bisa membahagiakan ibu saya. Tuh gitu. Itu masih SD hadirin. Ayo hadirin, jangan ragu-ragu ya. Main mengalah aja kita untuk kebaikan, kemaslahatan bersama. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ada di toilet, kita sedang antri, kita sekitar 40%, tapi di belakang kita kaki sudah nyilang, ya enggak? Bagaimana? Kita masuk duluan atau membiarkan beliau masuk? Jangan masuk sing kuat ya Pak ya. Saya sudah antri dari tadi. Biarkan masuk, silakan Bapak duluan. Kenapa? Saya kan antrinya di belakang, saya masih 40% Pak. Bapak sudah 98. Tahu dari mana? Kan sudah tercium. Ayolah, sing enak mengalah tuh ya. Enak hadirin, bahagia itu adalah dengan membahagiakan sepanjang ikhlas. Penutup, apa rahasia ikhlas? Seperti jantung, berdegup setiap saat, berdetak setiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri adalah ambeien, makanya nggak enak dan dioperasi. Ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Inilah rahasia ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab, ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang menghalangi balasan dari Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab,
Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menuntut orang lain berterima kasih? Perlukah kita mengharapkan orang lain menghargai kebaikan kita? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kita ikhlas, Allah pasti tahu, pasti ada balasannya pada waktu dan bentuk yang terbaik menurut Allah. Rizki kita adalah keikhlasan dalam beramal. Sekian. Jreng, silakan. Bagaimana rasanya Pak Sandi sudah jadi wagub? Mau apa dulu, sambutan dulu? Nggak usah lah. Kan? Sama aja. Sama aja. Mending dialog we ya. Iya, mungkin udah kangen juga sama AA, dengerin ceramah dari AA. Alhamdulillah. Dan juga ada Buya, terima kasih diundang di acara yang sangat insya Allah penuh barokah ini. Saya sama AA mah udah masuk ke puluhan tahun lah ini kenal sama AA. Dan saya selalu ingat kalau misalnya lagi sekarang kan banyak tentunya tantangan, tugas, AA selalu ngajarin, gak akan pernah lupa yang itu loh, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Masih hafal enggak ini? Kemarin Ustadz Bahtiar Nasir, katanya lagu kebangsaan itu harus dikumandangkan lagi. Iya. Karena itu penting. Itu lagu kebangsaan Agim. Oh iya. Jadi selalu saya ingat, jagalah hati, jangan pernah kau kotori, jangan pernah kau nodai. Nah, kebetulan sekarang saya dapat amanah dan ini yang mudah-mudahan jamaah di sini bisa mendoakan agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap ingat tentunya kepada janji-janji bagaimana kita bisa mempersatukan warga Jakarta. Sekarang ini warga Jakarta, Buya, banyak yang penuh dengan tantangan karena ekonominya lagi dalam keadaan yang ya sekarang melambat. Banyak warga Jakarta kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Nah, saya sesuai dengan waktu itu selalu memberikan dorongan agar warga Jakarta itu punya konsep kerja 4 as, 4 kartu as. Yaitu 1, kerja keras, as yang pertama. Kedua, kerja cerdas. Ketiga, kerja tuntas. Dan tadi yang A sampaikan, kerja ikhlas. Nah, itu yang sekarang kita coba di Jakarta dengan program OKOC. Program apa, Bu? OC. One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Jadi ini tadi AA selalu kan poin-poin ceramahnya perbanyak silaturahim. Nah, di OKOC itu sebetulnya silaturahim. Jadi mereka nanti akan datang ke kecamatan untuk mendapatkan pelatihan, pendampingan, tapi sebetulnya kuncinya adalah silaturahim. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah janji silaturahim itu ada 2 mukjizatnya. 1 adalah memperpanjang umur kita, kedua menambah rezeki kita. Jadi dengan berkumpul aja insya Allah dapat peluang usaha, dapat lapangan pekerjaan. Makanya sekarang kita dorong semua berbondong-bondong ikut program dan memastikan bahwa ke depan lapangan kerja bisa diciptakan di Jakarta. Ibu-ibu, Bu, yang punya usaha, mau usahanya nasi uduk, usahanya semur jengkol, kerak telur dan lain sebagainya, kita kasih akses permodalan. Jadi itu yang ingin kita dorong di Jakarta. Jadi banyak tantangannya, tapi mudah-mudahan insya Allah kita bisa amanah, kita tetap bisa istiqomah, dan kita ingin terus diingatkan nih sama ulama-ulama, karena ulama dan umaro itu harus saling bersanding, dan kita nggak mungkin bisa ada di titik ini tanpa doa daripada jemaah dan ulama semua. Masya Allah, benar itu. Tentang wirausaha, teman-teman, jadi sebetulnya tiap orang tuh sudah diciptakan dengan rezekinya. Kita tuh bukan mencari rezeki, melainkan menjemput rezeki. Jadi jangan stres ya.
Hanya yang namanya menjemput kan belum tentu ketemu. Sekarang istri ada di blok C, dijemput ke blok M, yang nggak ketemu. Bukan karena nggak ada rezekinya, tapi kurang bener jemputnya. Nah jangan-jangan itu yang sekarang ini kita kurang mengamalkan apa yang Allah sukai. Dan yang kita cari itu berkahnya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya berkah. Mas Andi sudah tahu belum ilmu berkah? Coba tolong. Gimana tuh? Ini ada ulama yang mengatakan begini, coba. Kalau yang beranak kambing dengan anjing, banyakan mana anaknya? Kambing atau anjing? Kambing. Ulangi. Kan harus husnuzon. Iya benar, tapi bukan itu sekarang. Yang banyak anaknya kambing atau anjing? Anjing kan suka 6 ya. Kalau kambing paling 1, 2. Jadi yang paling banyak anaknya itu anjing kalau lagi hamil. Yang paling banyak disembelih kambing atau anjing? Kambing. Nah sekarang yang paling banyak di Indonesia ini kambing atau anjing? Nah inilah katanya keajaiban. Udah anaknya sedikit, disembelihnya banyak, tapi tetap banyak. Nah katanya ilmu berkah tuh begitu, nggak selalu sesuai dengan hitung-hitungan orang. Gimana menurut Bu yang itu? Bu ya makin aja. Sama itu teori telur mata sapi dong kalau begitu. Telurnya siapa? Yang telurnya adalah telur ayam tapi yang dapat nama sapi. Karena telurnya namanya telur mata sapi. Sekarang banyakkan ayam atau sapi? Ada sebagai orang tua terserah sandi. Banyakkan ayam karena ayam berkah, karena dia ikhlas. Walaupun dia buat telurnya jadi telur mata sapi, tapi yang namanya sapi tapi lebih banyak ayam. Itu teori gitu berkah juga. Satu sama lah ya. Pakai tepuk tangan segala. Saya mohon 2 sebetulnya di Jakarta ini yang belajar dari AA. Pertama-tama bagaimana masyarakat itu cinta kebersihan. Saya ngelihat waktu pertama kali ke Darul Tauhid itu rapi banget, sendalnya teratur. Biasanya kan masuk masjid sendal pabaliat gitu, pabelatak semua di mana-mana. Di Darul Tauhid itu rapi semuanya. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan di sini, pasukannya AA sama pasukan oranyenya DKI saling bahu-membahu. Nah saya ingin sebetulnya ada gerakan nih. Karena kita ini kelas menengah sekarang ini meningkat terus pendapatan penghasilannya. Tapi yang belum berubah ini adalah perilakunya. Rajin sholat, rajin ikut maulidan, tapi masih membuang sampah sembarangan. Kalau ada selokan buang sampahnya di situ. Ada air sedikit genangan buang sampahnya di situ. Ini betul-betul nggak mencerminkan. Nah gimana supaya warga DKI ini bisa berubah mindsetnya? Bagaimana ilmu perubahan rumusnya 3M. 1, mulai dari diri sendiri. 2, mulai dari hal yang kecil. 3, mulai saat ini. Jadi kami tuh kalau tiap orang TSP namanya, ulangi, TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Nih saya tahan. Simpan, T-nya tahan, kalau punya sampah tahan aja. Yang kedua, simpan sampah pada tempatnya, bukan buang. Kalau buang belum tentu masuk. Iya. Kalau simpan masuk dia. Taruh di kantong gitu ya. Iya, kalau enggak di sini. Makanya hampir setiap kantong, baju, jaket, celana saya pasti ada sampahnya. Karena lihat apa pungut. Nggak apa-apa sepanjang masih memungkinkan dipungut. Karena boleh jadi mungut 1 sampah, Allah ridho, mungkin itu yang membuat hafal 1 surat. Dan TSP, pungut sampah adalah sedekah. Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Bayangkan kalau 1000 santri nahan sampah berarti tidak ada sampah 1000. Kalau 1000 santri mungut 1 sampah, 1000 sampah habis. Jadi sebetulnya itu rahasianya. Ada juga rumusnya, bebas komiba. Ulangi, bebas komiba. Berantakan rapihkan, basah keringkan,
kotor bersihkan, miring luruskan, bahaya amankan. Ini juga wajib di sana. Kalau ada berantakan, rapikan. Lihat yang basah, keringkan. Lihat yang kotor, bersihkan. Lihat miring apapun gitu, luruskan. Keset miring, luruskan. Lihat ada bahaya, pecahan, ada beling, ada duri, amankan. Namanya bebas komiba. Ada satu lagi, namanya BRTT. Ulangi. BRTT. B-nya bersih, rapi, tertib, teratur. Di sana bisa nggak naik kelas nih. Dia nilai bagus 99, tapi kamar berantakan, bekas makan berantakan, gak dinaikin. Karena banyak, coba SD berapa tahun? 6, SMP? 3. SMP 12 tahun belajar, ada yang nyimpen sampah pada tempatnya aja nggak bisa. Kuliah 5 tahun, 17 tahun belajar, parkir motor aja pada tempatnya, ada yang nggak bisa tuh. Pernah ada mahasiswa S2 parkir ngemiring gitu, saya tanya, "Dek, maaf kami fotokopi, saya harus segera bikin apa yang buat S2 teh, disertasi. Bapak S2, kenapa parkir begini Pak? Ini hak orang jalan. Bagaimana mungkin Bapak yang segitu banyaknya belajar 19 tahun untuk parkir aja nggak bisa." Nah, inilah masalah terbesar kita, senang kepada teori, kurang ke praktek. Mudah-mudahan lah kerjasama kita nanti bisa ya. Insya Allah, jadi nanti dari Dinsos mau hubungin gimana yang untuk kegiatan-kegiatan sosial, yang dari pasukan oranye bisa belajar tadi bebas komiba maupun BRTT. TSP dan BRTT. Sama ini mumpung lagi di sini ada waktu sedikit Buya, izin Buya. Silakan. Salah satu yang jadi PR kita adalah menyatukan warga Jakarta. Kemarin ini kan biasalah, kan namanya juga pilkada. Sekarang kan udah lewat pilkadanya. Supaya bersatu lagi, gimana caranya warga itu bisa rukun, aman, damai. Nah, yang salah satu yang menjadi masalah itu hoax. Jadi banyak sekali berita-berita yang nggak benar, yang bertaburan di sana-sana. Saya selalu titip pesan ke teman-teman yang mudah-mudahan yang ada di sini juga jamaat. Satu, pesan itu jangan diteruskan kalau belum jelas validitasnya. Kalau katanya itu jangan diteruskan. Kedua, kalau kemungkinan pesan itu bisa menyakiti saudara-saudara kita, jangan diterusin. Itu yang saya pesan banget, jangan diterusin. Walaupun mungkin menyenangkan kita, tapi bisa menyakiti hati saudara-saudara kita, jangan diterusin. Ketiga adalah apakah pesan-pesan yang kita sampaikan itu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, jangan diterusin. Karena ini jadi sumber saling ejek mengejek, saling olok mengolok. Dan di warga Jakarta udah cukup lah berbulan-bulan kita olok mengolok. Mari kita sebetulnya bangun. Nah, saya minta nasihat dari nih buat warga Jakarta. Gimana caranya supaya kita rukun, akur gitu loh. Namanya rumusnya 3 sa. Pakai rumus semua, maaf ya. 3 sa. Enggak bukannya itu. 3 seng. Lebih jelek lagi nih. 3 semangat. Jadi kalau ada konflik, kalau di pesantren itu disebut 3 semangat. 1, semangat bersaudara. Kita teh bukan dengan musuh, nggak harus ancur-ancuran. Ada saudara seakidah, ada saudara sebangsa, benar? Kalaupun nggak seakidah, takdirnya kita dalam kesepakatan satu bangsa. Di Jakarta, saudara sejakarta. Jadi tanamkan ini teh saudara nih, bukan musuh yang harus saya bantai, saya habisi. Yang kedua, semangat solusi. Ini teh ngomong-ngomong gini teh jadi solusi? Enggak. Selalu mikirnya masalah udah banyak, yang kita perlukan teh solusi. Kan orang tidak lulus ujian tuh bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian tuh karena salah jawabannya. Ya kan? Jadi bukan soal yang bahaya tuh, salah jawaban. Makanya kalau ngomong, ini teh solusi nggak nih ngomong kayak gini teh. Dan yang ketiga, semangat sukses bersama. Ulangi. Semangat sukses bersama. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Jadi nggak usahlah kita bangga dengan kayak injek bambu tuh, satu diangkat, satu diinjak. Nah mudah-mudahan
Siap Mas Sandi dengan Darul Tauhid di Jakarta. Nanti kalau dibutuhkan ada Buya juga nanti ya. Ada yang mau masuk Islam ini? Tenang. Oh ya, kita dengar Buya itu yang memimpin syahadatnya. Kela Novian Ika Tresnawati, mana? Punten. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi Kang Sandi, Uno, kita pengajian tuh dari tahun 99 ini. Sudah hampir 20 tahun ya, hampir 19 tahun. Dari umur 30 sekian, sekarang udah 56 sekarang Buya. Buya berapa usia? Masih nggak tahu juga Buya usianya. Buya teh lahir tahun berapa? 73. Lahir tahun 73. Wes, lebih sedikit dosanya dari saya. Sandi berapa? 69. 73. Saya 62 Januari, sebentar lagi 56. Anak 11, cucu mau 8, kuda yang agak banyak kan. Nah hadirin sekalian, kita simak Novian Ika Tresnawati. Punten, mana? Iya, saya. Alhamdulillah, sudah siap Novi? Bismillah, insyaallah. Bisa cerita sedikit apa yang mengantarkan Novi mau bersyahadat? Ya, bismillah. Karena selama ini saya udah mungkin mendapatkan hidayah, insyaallah ya. Jadi dari yang ajaran sebelumnya saya menemukan sebuah jawaban memang bahwa sebenarnya Nabi Isa itu bukan Tuhan, melainkan utusan Allah. Karena dalam Alkitab sendiri juga dijelaskan tidak ada yang menyebutkan sebagai Tuhan gitu. Oh, jadi sudah mempelajari sendiri ya? Iya. Lalu apa yang menyenangkan dari Islam yang didapat? Ajarannya lebih logis, lebih masuk akal, dan yang saya temuin juga lingkungannya baik-baik semuanya orang-orangnya. Oh, lihat sholat gimana? Pernah lihat orang Islam sholat enggak? Iya, pernah lihat. Apa yang terpikir lihat yang sholat? Capek loh 5 kali sehari. Begitu kusyuk, jadi dalam satu hari itu selalu diingatkan sama Allah gitu. Kalau kita yang dulu kan biasanya seminggu sekali atau ibadahnya kan ada waktunya gitu. Tapi kalau umat Islam kan sehari 5 kali, jadi lebih dekat aja gitu rasanya. Benar, belum lagi wudhu, bersih terus ya. Iya, terjaga kebersihannya Ustaz. Masya Allah, begitulah ya, beruntung benar. Alhamdulillah. Baik, kita ikuti ya, sama-sama ikuti ya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah. Tiada ilah. Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudari kami ini muslimah solehah, istri solehah, ibu solehah, mujahidah solehah, istiqomahkan ya Allah. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya, lindungi dari apapun yang menjauhkan darimu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman Islam kami ini ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang sudah jadi muslimah. Alhamdulillah. Ya, silakan menyalami sahabat sekalian.
Bagi saudara yang akan berwakaf, bersedekah, maaf, silakan lakukan sambil kita bertukar pikiran. Masih ada 10 menit lagi ya. Punten, oke, ya. Ya, sedekah, silakan petugas. Baik, ada lagi hal-hal, Buya? Mungkin ada pesan-pesan terakhir, Buya? Apa? Ada yang mau nanya? Mas Andi, ada 10 menit lagi Mas Andi. Atau Mas Andi masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Ini sebulan sekali minggu kedua seperti ini ya. Kalau ada waktu kesini mau menyampaikan, boleh. Itu saatnya, siapa tuh Pak Gubernur, Mas Anies, ajak aja sini. Ini acara kita ini ya. Tukar pengalaman, tukar wawasan. Boleh, Wah? boleh ajak Pak Anies ya sekali. Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Assalamualaikum. Ada jasadnya? Mau naik sih Pak. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf sebelumnya memotong. Ya. Oke, baik AA yang terhormat dan juga Bang Sandi dan juga Buya. Saya ingin bertanya. Jadi sebelumnya perkenalan dulu, saya Audi dari Depok. Sering kan kita melihat banyak di saat kita berinteraksi banyak orang yang istilahnya dia punya interaksi yang berbeda-beda, cara interaksi dia itu berbeda. Nah, terkadang bahkan sering saya dengar bahwa orang tuh sering dalam interaksinya untuk istilahnya mendapatkan perhatian dari orang lain itu karena dengan menunjukkan kesalahan dari orang lain ataukah menggunjing kita sendiri. Nah, itu bagaimana seharusnya kita bersikap? Karena terkadang kalau kita sabar, kalau saya sabar gitu ya untuk menghadapinya, terkadang saya malah memenuhi tuntutan-tuntutan itu kepada diri saya dan juga istilahnya menuntut bahwa orang itu sebenarnya nggak harus seperti ini. Kenapa dia seperti ini, seperti itu. Jadi apakah mungkin ada yang salah dari pengertian saya ataukah seperti itu, Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau jawab? Ini mah rada pengalaman ya. Takdirnya saya pernah rada-rada dipuji dulu ya. Udah itu dicaci maki kurang lebih 7 tahun berseri. Padahal apa salahku ya? Sah menurut agama, sah menurut negara. Ustadz Arifin lah majang gitu-gitu amat ya. Tetapi memang dosa saya sangat banyak kata guru sehingga baru akan terbantu kalau disakitin rame-rame. Guru saya ngasih jawabannya begini deh. Pada waktu wah heboh dulu Agim nikah lagi, diperak-pok ya. Kata guru saya begini, jangan mikirkan penghinaan orang, tidak ada bahayanya sama sekali. Yang bahaya itu adalah kehinaan dosa-dosamu. Maka daripada sibuk mikirin orang yang ngomong, lebih baik sibuk mikirkan dosa, tobat saja. Nanti pada waktunya Allah ngebalikan hati orang-orang tersebut. Jadi gitu deh. Jadi kalau ada yang nyakitin mah ingat aja surat An-Nisa 79. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang nimpa kepadamu itu karena dosamu sendiri. Lebih baik kita banjiri air mata tobat daripada menangisi masalah. Biarin aja. Nanti juga jadi baik sendiri. Buktinya ya Bu ya, Ibu yang dulu ngomongin saya kan kesini lagi sekarang ya. Si Ibu, dari dulu mah nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Ada ibu-ibu dari Surabaya, jauh-jauh tuh. Saya dari Surabaya jauh-jauh ke sini mau minta maaf. Loh, apa salah ibu? Saya sudah ngomongin di belakang. Ya udah nggak apa-apa Bu, beres kok, nggak ada masalah. Bukan gitu katanya kalau kita gibah pahala kita dikasihin sama yang diomongin. Nah saya kesini teh mau minta balikin pahala saya gitu. Tenang aja deh, nggak ada bahayanya. Tuhan kita bukan mulut orang. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, itu aja. Sebaik-baik jawaban atas penghinaan adalah memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Ulangi apa deh? PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nggak ada yang meleset ya. Terakhir
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Tenang. wabarakatuh. Ya Bu, tenang ya Bu ya. Mohon maaf dari tadi ini disalak terus soalnya. Iya, saya cuma nyuruh tenang aja Bu ya. Tenang, ya silakan Bu. Saya mau bertanya, saya ini seorang pengajar, saya buka bimbel di rumah. Karena masyarakat di sekitar itu majemuk dengan berbagai agama, kemudian saya murid-muridnya banyak juga yang non muslim. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya saya ini mengajar anak-anak non muslim. Sebenarnya bukan saya kadang sebenarnya itu sudah lama sekali saya khawatir gitu. Ketika saya mengajarkan ilmu, kemudian suatu hari kelak mereka dewasa, mereka akan menjadi musuh-musuh agama saya. Sebenarnya itu yang menjadi kegalauan sangat dalam. Jadi saya mau bertanya pada apa hukumnya saya mengajari anak-anak non-muslim? Bu ya dari tadi diam aja. Saya yang mau diam. Harus patuh ini. Harus pada yang sepuh harus patuh. Baik. Bismillah. Islam adalah agama yang indah. Kadang kita harus memberikan kebaikan kepada orang lain bukan bab sunnah, menjadi wajib kita mengajari orang lain. Sehingga dalam istilah toleransi, dalam Islam bukan sekedar toleransi, yang ada dalam Islam adalah kewajiban. Toleransi itu kalau di dalam Islam itu rendah. Toleransi itu begini, sebenarnya kamu nggak boleh kesini hanya karena satu hal jadi boleh, itu kan toleransi. Tapi kalau dalam Islam kewajiban. Kalau tetangga sakit kita wajib ngobati. Kalau tetangga lapar yang Nasrani kita wajib kasih makan. Itu indahnya Islam. Jadi indah, apalagi mengajar. Ngajar boleh kita mengajar orang di luar Islam, akan tapi ketahuilah, Anda sebagai seorang muslim atau muslimah, Anda harus punya niat di dalam hati. Niat yang mulia untuk menyelamatkan dia. Kalau tadi kita mendoakan hidayah, maka tampillah dengan akhlak yang mulia agar terpersona dengan akhlak Anda, sehingga dia tahu bahasanya orang Islam itu seperti ini. Pada akhirnya sambil kita mohon kepada Allah, dia akan dapatkan hidayah. Jadi kita memberi orang kafir bukan haram, mengajar orang kafir bukan satu yang haram. Apalagi jelas-jelas dia, kalau dia jelas-jelas bukan orang yang datang untuk memusuhi kita. Satu hal yang tidak boleh, orang kafir yang memang betul dia datang untuk merangi Islam, kita tidak boleh membantu dia karena dia merangi Islam. Tapi kalau dia orang bertetangga dengan kita yang baik, wajib kita berbuat baik dengan mereka. Kalau dia datang kepada Anda untuk Anda ajari ilmu matematik, bahasa Indonesia dan yang lain sebagainya, Anda ajari. Tapi ingat, Anda harus punya misi. Seperti halnya orang Nasrani punya misi mengajak umat Islam masuk Nasrani, itu normal dan wajar. Kita sebagai seorang Muslim ada misi kerinduan Anda untuk membawa dia untuk masuk agama Nabi Muhammad, karena Anda cinta itu murid Anda. Jangan sampai dia di dunia baik lalu mati tidak masuk surga. Jadi harus Anda sisipkan pesan kemuliaan. Ini adalah ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Aku mengajarimu adalah karena aku disuruh oleh agamaku. Biarpun agamamu beda, aku harus mengajarimu. Tampakkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Pada suatu kita nanti di saat mereka sudah mulai hidup nalarnya atau sudah dewasa, akan terkesan dengan kebaikan akhlak Anda. Insya Allah akan menjadi ahli syahadat seperti barusan Adinda Novi yang baru masuk Islam. Ini jadi akhlak mulia. Jadi bukan dilarang, bukan sesuatu yang haram, tapi ingat, harus Anda misi di dalam diri Anda, misi mengangkat dia dari seorang non muslim menjadi umat Nabi Muhammad. Sama siapapun, ini sekaligus saya punya pesan kepada yang saya cintai, saudara saya yang punya jabatan bukan sesuatu yang terlarang. Gubernur atau presiden bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi harus ada misi kemuliaan. Bagaimana menghantarkan umat bukan sekedar Jakarta bersih, akan tapi bagaimana mereka tinggal di negeri mulia namanya surga. Harus ada misi ke sana. Bahkan utamakan misi ini. Harus ada keinginan, kerinduan. Bukan sekedar kita bagaimana Jakarta bersih, negeri kafir banyak yang bersih. Akan tapi apakah mereka masuk surga Allah? Tapi tetap tadi kebersihan harus, kerapian karena Islam tandanya bersih. Dan juga kami, mumpung kami bisa berbicara dengan saudara saya ini, semoga kelak muncul pemimpin-pemimpin yang benar-benar dekat dengan para ulama. Aslinya seperti itu, selalu bertanya, dekat dengan ulama, bertanya dengan ulama, besar dengan ulama, dan tidak harus mereka seorang lulusan pesantren sekalipun, akan tetapi orang yang insyaf bahwasanya kemuliaannya sesungguhnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah pejabat
yang abadi sampai akhirat pun jadi jabat. Kalau jabatan gubernur kan terbatas 5 tahun, tapi kalau jabatan Allah berjuang di hadapan Allah selamanya akan diabadi di surga Allah. Alhamdulillah, waktu duhur sudah tiba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Ya Allah, teguhkan imannya. Ya Allah, berikan karunia pertolongan-Mu dan kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, persatukan para ulama, persatukan para umara, jadikan bangsa ini bangsa yang Engkau berkahi. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang takut padamu. Ya Allah, para pemimpin yang mengantarkan kami beriman dan patuh padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa akhir majlis hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buya terima kasih, Mas Andi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua sahabatku Ubaitu Ais. Sudah tonton sampai akhir, semoga dengan adanya video ini kalian semua paham dan mengerti apa yang sudah disampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan yang disampaikan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.